Halo guys, kita akan bahas anime Kaiju Number 8 episode 9. Pangkalan Tachikawa Divisi diserang puluhan kaiju sampai menjadi lautan api dan ada Hoshina bertarung dengan kaiju nomor 9. Mari langsung saja kita bahas ceritanya. Scene diawali Hoshina yang berada di kantor markas pertahanan. Dia lagi mikirin ada yang aneh dengan kaiju nomor 8, dia seperti manusia, ditambah lagi kaiju nomor 9 bisa bahasa manusia dan berubah wujud jadi manusia. Kafka yang sedang di atas gedung memikirkan harapan 1% Hoshina padanya. Kafka harus bisa menjawab harapannya itu. Ia pun mau kembali tidur beristirahat untuk menghadapi hari esok, tapi tiba-tiba Kafka melihat ada sesuatu di langit. Markas pangkalan Divisi 3 terkena serangan yang seperti dihujani banyak meteor dan merusak banyak bangunan, sampai pasukan pertahanan yang sedang tidur pada terbangun dan terlihat syok dengan apa yang terjadi. Hoshina yang merasakan guncangan langsung menanyakan apa yang terjadi ke ruang operasi. Dilaporkan ada puluhan kaiju yang menyerang pangkalan. Mereka menyerang dari langit yang memiliki fortitude 6,1, 6,2, 6,3, 6,5 masing-masing kaiju ada di level Honju. Hoshina langsung menggunakan seragam bertarungnya dan memberi perintah serta memimpin pertarungan karena Kapten Ashiro sedang tidak ada di tempat. Semua petugas malam beralih ke mode bertarung dan meminta petugas lain segera beraksi. Semuanya bersiap untuk bertempur serta pancing kaiju ke tempat latihan, jangan sampai mereka keluar dari pangkalan. Sampai saat ini Hoshina belum dapat laporan bencana di luar pangkalan. Ia menduga pangkalan ini menjadi target para kaiju. Dalam sekejap saja pangkalan Divisi 3 berubah menjadi lautan api. Kaiju yang menyerang adalah tipe Wyvern yang terbilang merepotkan, tapi Kafka menyadari ada yang sangat aneh. Kafka langsung melaporkannya pada Hoshina. Setiap tahun ada 10 ekor kaiju tipe Wyvern, tapi mereka memiliki satu karakteristik yang sama. Biasanya mereka menyerang sendirian. Tapi kali ini mereka muncul berkelompok, yang berarti ada satu alasan. Ada pemimpin kuat yang memimpin kaiju tipe Wyvern yang arogan dan dia beraksi dengan tujuan tertentu. Sepertinya dia memiliki kecerdasan dan pemimpin yang sangat kuat. Hoshina mengakhiri pembicaraannya dengan Kafka. Ada kaiju yang terlihat kuat menghampiri Hoshina. Dia bisa bicara manusia juga dan mencari orang terkuat di pangkalan ini. Karena Kapten Ashiro tidak ada di tempat, maka Hoshina lah yang paling kuat saat ini. Okonogi melaporkan kaiju yang ada di depan Hoshina ada di level Daikaiju. Hoshina pun meminta Ikaruga untuk memimpin petugas lain menetralisasi Yoju. Misi utama mereka mencegah kaiju mencelakai warga dan menjaga gedung utama tetap berfungsi, biar Hoshina yang menangani Honju. Di saat selesai memberikan instruksi, Hoshina diserang Honju tersebut. Untungnya Hoshina masih bisa menghindar. Pertarungan Hoshina melawan Honju pun dimulai. Honju itu meraung seakan memberi instruksi pada kaiju Wyvern. Itu terlihat dari para Wyvern yang merespon raungannya. Sesuai dugaan Hoshina, target para kaiju adalah menyerang pangkalan ini. Dengan cepat Honju menghajar Hoshina yang kekuatannya seperti meteorit jatuh. Jika terkena langsung Hoshina bisa saja mati. Serangan Hoshina tidak melukai Honju tersebut, dia lebih keras dari kaiju nomor 8. Di sisi lain tim Ikaruga menghadapi para Yoju Wyvern, tapi tembakan mereka tak bisa melukai Yoju tersebut. Kafka membantu dengan memberi informasi kelemahannya ada di punggung. Bagian depan Yoju Wyvern sangat keras, seharusnya posisi intinya ada di dekat punggung. Ikaruga membagi dua kelompok, yang satu sebagai pemancing, kelompok satu lainnya menyerang punggung. Aoi dan Haruichi saling bekerja sama. Aoi memilih untuk menjadi pemancing dan Haruichi menyerang bagian punggung, namun di saat Haruichi akan menembak ada Yoju lain yang muncul menyerang Haruichi. Serangan mereka berdua pun gagal. Dilaporkan tim yang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka tak bisa menyerang bagian punggung karena para Yoju bekerja sama melindungi satu sama lain. Pasukan pertahanan sempat bingung apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba ada Shinomiya datang menerjang. Dia menyerang bagian depan Yoju yang keras dan menghancurkannya. Kekuatan Shinomiya sangat dahsyat. Tidak seperti biasanya, Shinomiya memakai kapak yang sangat besar. Kapak itu merupakan senjata khusus untuknya. Biasanya yang memiliki senjata khusus adalah petugas tingkat kapten, tapi ini untuk menangani situasi darurat karena tahun ini kekuatan dan jumlah kaiju lebih tinggi. Sehingga mereka memutuskan memberikan Shinomiya senjata khusus sebagai orang yang memiliki kekuatan tempur tingkat ketiga untuk menjadi kekuatan utama. Kapak ini masih prototipe tapi kekuatannya lumayan. Kekurangan kapak ini terlalu kasar penampilannya yang tidak cocok untuk Shinomiya. Iharu sampai syok, bisa-bisanya Shinomiya menyerang dari depan yang tak bisa dilakukan pasukan yang lain. Shinomiya takkan membiarkan para kaiju merajalela di medan tempurnya. Bahan dari kapak Shinomiya adalah uni organ dari kaiju yang dinetralisasi tahun lalu di Shinagawa. Kapak ini juga dibekali listrik yang bisa menciptakan gelombang kejut. Cara penggunaan pertama dengan mengeluarkan gelombang kejut dari belakang yang akan mempercepat serangan. Teknik kapak gaya skuadron nomor 1 guntur jatuh. Cara penggunaan kedua mengeluarkan gelombang kejut di depan akan menguatkan serangan.
Teknik nomor 2 pemotong air. Serangannya hebat sekali, menurut Ichikawa justru kapak itu sangat cocok dengan Shinomiya yang agresif dan dominan. Ada kaiju yang menyerang dari atas, tapi Ichikawa menembaknya dengan peluru beku dan berhasil membuatnya terjatuh. Shinomiya tak menyangka dia bisa menghadapi kaiju level ini. Shinomiya pun menebas kaiju yang telah dibekukan Ichikawa dengan teknik ketiga, bulan sabit. Shinomiya membolehkan Ichikawa membantu dan melindungi Shinomiya, asalkan dia bisa mengikuti gerakan Shinomiya. Mereka berdua akan bergerilya dan mengganggu kerjasama musuh. Ikaruga menegaskan tetap pada rencana awal untuk membagi menjadi 2 kelompok dan menyerang bagian punggung. Scene beralih kembali pada pertarungan Hoshina melawan Yoju. Tidak hanya kuat, monster ini terlihat menikmati pertarungannya. Ini jelas bukan emosi yang dimiliki kaiju. Hoshina terkena langsung hantaman kaiju tersebut, tapi dia berhasil juga memotong tangannya. Berkat langsung mengeluarkan kekuatan tempur 92%, dia berhasil selamat dari hantaman kaiju, hampir saja. Scene beralih pada Minase yang terpental dan akan diserang Yoju. Kafka berlari ingin menyelamatkannya tapi takkan sempat. Akhirnya dia berubah menjadi kaiju sebagian kakinya saja supaya bisa bergerak cepat dan berhasil menyelamatkan Minase sebelum diserang Yoju. Minase mengira Kafka sudah bisa mengeluarkan kekuatan dari seragamnya dengan baik, padahal bukan karena itu. Mereka berdua yang berhasil menghindar dari serangan pertama akan diserang lagi, tapi tiba-tiba dengan cepat Shinomiya menghajar Yoju. Shinomiya dan Ichikawa akan memancing para kaiju pergi. Dia meminta Kafka dan Minase untuk menolong yang terluka. Ichikawa meminta Kafka untuk tidak gegabah berubah jadi kaiju karena dia sudah jadi petugas umum. Percayalah pada kekuatan teman-temannya. Mereka hebat sekali dan bisa bekerja sama dengan baik. Akhirnya bantuan yang diminta Hoshina di awal sudah tiba. Ada tim Nakanoshima dan tim Ebina, mereka adalah tim senior yang datang membantu. Tim Shinomiya dan tim Agatsuma membunuh 2 Yoju. Ada tim Takao, para penembak jitu yang sudah dalam formasi siaga menembak Yoju di langit dengan peluru beku. Kemudian ada tim Itakura yang berhasil melindungi area gudang. Pasukan pertahanan mulai mengendalikan situasi meski tidak diarahkan oleh kapten. Semuanya benar-benar hebat. Inilah pasukan divisi ketiga. Para kaiju ini salah memilih lawan. Hoshina yakin akan memenangkan pertarungan ini. Hoshina menebas titik yang lemah dengan tepat agar melukai kaiju, tapi menurut kaiju, ini trik sepele dan membosankan. Dengan mengetahui Hoshina akan mengincar bagian mana, kaiju ini bisa mudah menghadapinya. Tapi kaiju itu tiba-tiba terbelah. Inilah aliran pedang Hoshina nomor 2, tebasan salib. Hoshina terus melancarkan serangan sampai kaiju itu tercincang, bahkan kepalanya hampir putus, tapi kaiju ini belum tumbang dan beregenerasi. Dia semakin menikmati pertarungannya karena menemukan lawan yang sepadan. Hoshina menebas kaiju itu kembali sampai terlihat intinya kecil sekali. Hoshina langsung menyerang dengan jurus ke-6, tebasan okta. Namun itu belum selesai. Tiba-tiba Kafka mendengar dengung yang mengganggu kepalanya, padahal dia tidak berubah jadi kaiju tapi ia bisa merasakan gerakan kaiju. Kaiju yang dihadapi Hoshina tiba-tiba membesar jadi raksasa. Dia menghindari posisi inti agar tidak bisa dihancurkan total oleh Hoshina. Kaiju itu mengeluarkan uap panas dengan suhu tinggi. Untungnya Hoshina memancing kaiju tersebut ke tempat latihan yang netral. Itu keputusan yang tepat. Fortitude kaiju meningkat seiring menyebarnya panas menjadi 9,0.